Shalom. Bertemu kembali dalam ruangan kesaksian. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita semua, mengizinkan kita untuk dapat bernafas lagi, dapat menjalani hari ini. Itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah kasih-Nya yang begitu besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Nah, izinkan saya sebelum bersaksi menceritakan mimpi yang saya dapatkan di subuh hari pagi tadi ketika saya selesai doa dan mengisytiharkan kebenaran firman Tuhan. Di sana Tuhan memberikan saya mimpi yang sangat singkat dan begitu menguatkan hati saya. Izinkan saya untuk menyapa ketiga pribadi hamba-hamba ilahi yang bekerja segiat-giatnya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak lain, tidak bukan Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, Shalom Elohim, dan juga Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yang berdiam di dalam mempelai ilahi Bunda Hamdani. Shalom juga bagi para malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya, para nabi, para mempelai, para saksi surganya dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan siapapun yang diberkati mendengarkan kesaksian ini, biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita saling memberkati di detik waktu yang akhir ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika subuh hari tadi, sebelum beristirahat seketika pada jam 3 lebih subuh ya, saya mengingat yaitu salah satu perkara doa yang Tuhan nyatakan bahwasanya ke depan ini, bahkan sedang terjadi pada saat ini, dunia akan ditakut-takutkan lagi dengan kemunculan virus yang baru, di mana celaka yang pertama itu COVID-19 sudah berlalu, tetapi kita sedang menuju ke celaka kedua dan ketiga sedang terjadi ya Bapak Ibu. Dan kita mendengar di media sosial itu virus yang dikatakan sebagai hantavirus itu sedang berjalan pada detik waktu ini. Bahkan kita menyaksikan di sekitaran kita ada banyak orang yang sakit Bapak Ibu. Banyak orang mengalami flu, batuk, selesma. Dan pada subuh hari tadi saya bertanya kepada Tuhan akan firman Tuhan apa yang harus saya renungkan, dan saya mau tutup di dalam doa sebelum istirahat seketika ya. Maka Tuhan mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran babnya yang ke-15 ayat yang ke-26, di mana ayat firman Tuhan ini tidak asing bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya membacakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika sebelum doa saya merenungkan firman Tuhan ini berulang beberapa kali ya, saya melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Tuhan mau kita bersungguh-sungguh hati mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Apatah lagi di detik waktu akhir ini, ketiga pribadi yang esa sudah memperdengarkan suara Tuhan, memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi ke depan, dan mengingatkan kita untuk setia memikul salibnya, menyangkal diri, setia untuk berdoa dan berpuasa, setia untuk merendahkan diri, memikul salib kita setiap hari, dan tetap melakukan bahagian kita dengan penuh kerendahan hati. Dan ia mengatakan lagi, lakukan apa yang benar di matanya. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan apa yang tidak benar di mata Tuhan jangan kita lakukan. Dan firman Tuhan lanjut mengatakan, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Kita menyendengkan telinga kita untuk mendengar perintah-perintah apa saja yang Tuhan
perintahkan, baik melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita bacakan setiap waktu, baik itu pagi, petang, siang, malam, ataupun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba ilahinya di detik waktu akhir ini. Kita mendengarkan dan katanya lagi, tetap mengikuti segala ketetapannya. Tetaplah kita di dalam Dia, janganlah kita keluar daripada apa yang telah disampaikan oleh ketiga pribadi hamba-hamba ilahinya, baik yang disampaikan oleh Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahu, senantiasa mendorong kita untuk mempertahankan, memperjuangkan hidup di dalam kasih Tuhan, untuk tetap setia mengikut Tuhan walaupun sendirian. Dan apa yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega, untuk kita setia sampai mati, sama seperti Dia, sama seperti para rasul, para muridnya di zaman yang lalu. Mereka mengikuti Tuhan dengan begitu setia sekali. Dan apa yang telah disampaikan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam di dalam mempelai ilahi Bunda Fe, untuk kita saling mengasihi sesama kita lebih sama seperti diri kita sendiri, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapan hukum-hukum kudusnya, baik itu melalui 10 hukum firman Allah yang hidup dan berkuasa, melalui 10 hukum yang kasih yang terutama, hukum yang kedua, dan juga buah-buah roh. Segala kebenaran firman Tuhan kita lakukan dengan sepenuh hati kita, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ia mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah, ini adalah suatu firman hukum tabur dan tuai. Apabila kita melakukan bahagian kita, maka Tuhan akan melakukan bahagian Tuhan, yaitu melindungi kita. Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Mesir itu adalah dunia ini yang sangat luas, Bapak Ibu, merujuk kepada orang-orang dunia, di mana pada hari-hari ini ditakut-takutkan dengan virus yang berjalan. Nah, Tuhan akan menyembuhkan engkau, meskipun kita akan mengalami sakit, Bapak Ibu, tetapi Tuhan akan menyembuhkan. Bahkan terlebih lagi, Dia akan memberikan kita tudung perlindungan. Nah, ketika saya berdoa di dalam doa Bapa kami dan juga istirahat seketika itu, Tuhan memberikan saya mimpi yang singkat, di mana di dalam mimpi itu saya melihat ada beberapa orang di hadapan saya, tetapi ada satu orang pribadi yang sangat menonjol, di mana ia tampil beda dengan orang-orang yang lainnya, di mana di hadapan wajahnya itu ada satu seperti transparent, ya, seperti saya tunjukkan contoh seperti ini. Ada satu tudung penutupan daripada atas sampai ke bawah, seperti sangat jernih sekali. Dan ketika saya melihat itu di dalam mimpi itu, saya katakan itu tudung perlindungan daripada Tuhan, saya katakan, dan saya terbangun, terjaga daripada tidur. Nah, apabila saya merenungkan pada siang hari ini tentang mimpi yang singkat itu, Tuhan di dalam hati saya mengalir akan sabda kebenaran firman Tuhan yang sebelum saya tidur itu, yaitu firman yang saya bacakan sebentar tadi, Keluaran bab yang ke-15 ayat yang ke-26 ini, di mana Tuhan mengingatkan saya, di mana malaikat Tuhan juga telah mengingatkan, telah melihat bahwa ada tudung perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Walaupun ada penyakit sampar yang diciptakan oleh golongan-golongan si jahat, yang dipakai oleh si jahat, orang-orang yang mau mengambil kesempatan atas dunia ini, penyakit sampar yang bergerak. Tapi ketika kita mengimani firman Tuhan, Dia akan memberikan kita tudung perlindungan yang sangat jernih daripada ini, Bapak Ibu, sangat jernih di hadapan kita. Dan itu kita imani, ya, dan amin, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan saja dimeterai dengan meterai ilahi, tetapi ada perlindungan Tuhan. Apabila kita bertekun di dalam Dia, mengimani firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan ini tetap berlaku sampai detik waktu ini. Haleluya, praise the Lord. Tuhan memberkati. Shalom, shalom Elohim.